pemudik yang tidak lolos jalur SBMPTN di tahun 2022. Semangat terus ya. Bahwasanya setiap usaha, semua perjuangan itu memang tidak seinstan, tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi jangan khawatir loh. Setelah kalian dinyatakan tidak lolos seleksi jalur masuk perguruan tinggi negeri SBMPTN di tahun 2022, kalian masih bisa kok daftar di perguruan tinggi negeri dengan jalur mandiri. Berikut jadwalnya. Hal yang dapat dilakukan jika tidak lolos SBMPTN di tahun 2022, yang pertama adalah tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Kamu boleh bersedih ketika tidak diterima di kampus favorit melalui jalur SBMPTN ini. Tapi tanamkanlah pikiran positif bahwa persaingan SBMPTN memang sangat ketat. Selain itu, kamu juga bersaing dengan lulusan tahun 2020 dan 2021. Untuk bisa masuk PTN idaman, tidak diterima PTN melalui SBMPTN bukan berarti kamu gagal. Ketika teman-temanmu mengunggah bukti keberhasilannya masuk jurusan idamannya melalui SBMPTN, mengucapkan selamat, mintalah doa mereka agar kamu segera menyusul. Jangan sampai kamu justru iri dan menjadikan tidak produktif karena larut dalam kesedihan. Yang kedua, mencari peluang masuk perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri melalui jalur mandiri. Banyak sekali hal-hal yang bisa kalian cari ketahui untuk bisa masuk kampus yang kalian impikan, yaitu dengan cara mengikuti PTN jalur mandiri. Kemudian yang ketiga adalah mendaftar perguruan tinggi swasta favorit. Masih belum diterima di kampus negeri melalui jalur mandiri? Tenang, saat ini banyak kampus swasta di Indonesia yang juga menawarkan jurusan tidak kalah favorit, meskipun biaya kuliah di kampus swasta lebih mahal dari kampus negeri. Selama kamu bisa fokus di studi mempertahankan IPK, kamu akan bisa mendapatkan beasiswa. Ujian masuk perguruan tinggi swasta atau PTS biasanya dilakukan atau dibuka setelah SBMPTN selesai. Selain itu, ujian masuk perguruan tinggi swasta juga terbagi menjadi beberapa gelombang, sehingga kamu dapat mencoba ujian setiap gelombang yang dibuka. 4. Mengambil gap year. Alternatif terakhir untuk kamu yang masih belum berkesempatan lolos PTN maupun PTS pasca SBMPTN adalah mengambil gap year. Sebenarnya kamu juga bisa mengambil gap year apabila tidak ingin berkuliah di kampus swasta, asalkan sudah memiliki rencana yang tertata rapi. Kamu bisa mengambil jeda tahan untuk mempersiapkan ujian SBMPTN di tahun 2023. Kamu bisa mengambil jeda 1 tahun untuk mempersiapkan ujian SBMPTN di tahun 2023. Ternyata ada banyak hal yang bisa kamu lakukan jika belum diterima di PTN melalui jalur SBMPTN. Jangan berkecil hati sekalipun kamu tidak masuk jurusan idaman melalui jalur SBMPTN, karena ketika satu pintu tertutup, ada pintu lain yang terbuka. Apabila keputusanmu adalah tetap berusaha, masuk jurusan impian melalui jalur mandiri.